Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham bekas. Oke, hari ini saham bekas berhasil menguat 1,76% ya teman-teman ya. Penguatan harga saham bekas ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren, bekas uptrend ya teman-teman ya, dia berhasil close di atas garis EMA 20 ya teman-teman. Oke, kita bisa mengamati di sini ada area resistance yang mana area ini berpotensi diuji oleh bekas, yakni di area moving average 60 di kisaran harga 1.500 ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Oke, ini adalah target kenaikan terdekat untuk saham bekas. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Kita lihat pada hari ini tanggal 26 April asing melakukan net buy ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita amati ini ada distribusi ya teman-teman, ini NI yang melakukan penjualan dengan jumlah yang cukup besar. Oke, namun secara pergerakan tren masih cukup menarik. Kita bisa mengamati di sini ada area support di garis MA5 teman-teman. Oke, ini ada area yang cukup ideal, cukup menarik untuk kita amati. Oke, di kisaran harga 1410 hingga 1430 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham bekas ini masih ada di atas garis EMA 20, secara pergerakan tren dia masih uptrend ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis EMA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Oke, next kemudian ada saham dan kode ABA. Oke, ABA. ABA juga hari ini berhasil menguat 8,65% dan penguatan harga dari saham ABA ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren, ABA mampu bertahan di atas garis EMA 20. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kita bisa katakan ABA ini sudah masuk di fase uptrend. Kita bisa lihat ini ada area resistance terdekat di garis EMA 60 di kisaran harga 118-120 teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, kita bisa memanfaatkan fast trade di saham ABA dengan target di harga kisaran 118-120. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin masuk di saham ABA, teman-teman bisa menunggu konfirmasi harga ini benar-benar break dan close di atas garis EMA 60. Misalkan dia tutup di harga 121. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena dia berpotensi akan lanjut ke atas dan tentunya dia akan menguji area resistance di garis MA 100 teman-teman. Ini ada area resistance MA 100 di kisaran harga 132. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal menembus area harga di MA 60, maka ada kecenderungan dia koreksi ya teman-teman ya, dan dia tentunya akan menuju ke area support. Di sini kita lihat ada garis MA 20 di kisaran harga 107 hingga 110 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham ABA ini masih bertahan di atas garis EMA 20, ini secara pergerakan tren dia masih terjaga uptrend. Namun kalau misalnya dia udah jebol dari garis EMA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk ABA. Kalau kita lihat ini apa ada distribusi ya teman-teman ya. Ini FPD yang melakukan penjualan dengan jumlah yang banyak. Oke. Untuk transaksi asing hari ini ada net buy. Oke, next kemudian ada saham dan kode ASI. Astra International. Oke. Kemarin sudah sempat kita bahas ya teman-teman ya. Ini ASI hari ini berhasil menguat 4,28% dan penguatan harga dari saham ASI ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren, ASI saat ini ada di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil di close di atas garis EMA 20 dan EMA 200. Oke, ini tentunya menarik. Mudah-mudahan ASI mampu melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Di sini dia berhasil close di atas area resistance. Oke, di harga 6.675. Ini target berikutnya usaha masih di kisaran harga 7.175 hingga 7.300-an teman-teman ya. Oke. Ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ASI ini masih berada di atas garis MA 20 dan MA 200, maka secara pergerakan tren dia masih uptrend teman-teman ya. Namun kalau misalnya dia udah jebol dari MA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin enter di saham ASI, teman-teman bisa manfaatkan pada saat dia terjadi koreksi ya teman-teman ya. Di sini kita melihat ada area support di kisaran harga 6.300
375 hingga 6500 teman-teman. Di sini kita mengamati ada area garis MA5 teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik secara pergerakan trend, dia masih ada di fase strong uptrend. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ASI. Oke, asing melakukan net buy ya teman-teman ya. Ini menarik. Kalau kita amati dari tanggal 14 April hingga hari ini tanggal 26 April, asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke. Kalau kita lihat ini jelas sekali ada akumulasi. Kita bisa lihat di top broker teratas ada 3 ini, ada ZP, KZ, dan RX yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 6.629 hingga 6.644. Oke, next kemudian ada saham dan kode BES. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Oke, BES ini juga hari ini berhasil menguat 3,45% ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat penguatan harga saham BES ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, dia sempat ada di harga tertingginya di 153. Namun pada saat penutupan market dia ditutup di 150 teman-teman. Nah ini kalau kita lihat sini ada gap ya teman-teman ya. Oke, ada gap di kisaran harga 145 hingga 147 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan adanya gap ini ada potensi dia akan tertutup ya teman-teman ya. Di sini kita melihat ada area support di garis MA 200 di kisaran harga 144 teman-teman. Jadi kita bisa amati area ini kalau misalnya dia koreksi dan nyentuh area MA 200, kalau misalkan dia ada pantulan maka kita bisa manfaatkan momentum entry buy ya teman-teman ya dengan cicil bertahap. Namun sebaliknya kalau dia ternyata masih jebol dari garis MA 200 maka dia ada kecenderungan dia turun dan tentunya dia akan menguji area support selanjutnya di kisaran harga 137 hingga 140. Ini ada garis MA 100 dan MA 60 teman-teman. Oke. Jadi dengan adanya candle seperti ini kita bisa manfaatkan momentum untuk fast trade ya teman-teman ya, dengan target di kisaran harga 153 154 teman-teman. Ini kuncinya di area sini teman, 153. Kalau misalkan ternyata dia berhasil close di atas harga 153, ini berpotensi BES akan kembali menguat dan dia akan menguji area resistance di kisaran harga 159 hingga 160 teman-teman. Oke, jadi kita bisa mengamati area resistance 153 teman-teman, 153 ini teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk BES. Kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di dua broker teratas ada CC dan PD yang melakukan akumulasi 9 di harga rata-rata kisaran 149 hingga 150. Oke. Untuk transaksi asing pada hari ini dia ada net buy ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode CFIN. Clipan Finance. Oke, CFIN ini juga menarik. Dia strong uptrend. Dia masih bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 4,84% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Tapi kalau kita amati volume ini lebih kecil dibanding volume satu hari sebelumnya teman-teman ya, pada saat di tanggal 18 April teman-teman. Nah, dengan adanya volume lebih kecil dibanding volume sebelumnya ini kita harus hati-hati teman-teman ya. Kita bisa manfaatkan untuk momentum fast trade ini teman-teman. Ini targetnya di area harga kisaran 404. Oke. Jadi selama CFIN ini belum berhasil break dari area harga 404, maka dia ada kecenderungan dia koreksi teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan dia koreksi dia akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini kita bisa melihat area support terdekat di garis MA5 di kisaran harga 368 hingga 376 teman-teman. Oke. Area sini teman-teman. Oke. Ini kalau kita ukur ini masih ada potensi cuan di sekitar 3,8% ya teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk fast trade dengan target di harga 404. Jadi selama dia belum berhasil break dari harga 404 maka dia berpotensi koreksi, dan tentunya kalau dia koreksi dia akan menuju area support terdekat. Di sini kita lihat ada support MA5. Atau kalau teman-teman ingin entry, kita bisa teman-teman bisa menunggu pada saat dia berhasil close di atas area resistance. Misalkan dia tutup di harga 406 atau 408,
Ini Cevin berpotensi dia akan kembali menguat dan tentunya dia akan menguji area resistance selanjutnya. Di sini kita bisa lihat di kisaran harga, oke kita tarik di kisaran harga 448 hingga 466 teman-teman ya. Oke. Jadi kita bisa amati area resistance di 404 ini teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Cevin ini masih bertahan di atas garis MA5, maka dia akan berpotensi kembali menguat. Namun kalau misalkan dia jebol dari MA5, maka dia akan koreksi dan tentunya dia akan menuju ke area support MA20. MA20 adalah area support setelah MA5 ini teman-teman ya. Oke. Kita coba cek untuk Cevin. Hari ini ada night buy ya teman-teman ya untuk Cevin. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita lihat ini ada sedikit akumulasi, ini broker CC dan NI ya teman-teman ya, melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 383 hingga 386 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik untuk saham Cevin. Oke, next kemudian ada saham GJTL. Oke, GJTL. Oke, Gajah Tunggal. Ini hari ini berhasil close di atas area resistance ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 4,76. Oke, dan penguatan harga dari saham GJTL ini dia terkonfirmasi juga dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, ini tentunya menarik ya teman-teman ya. Ini, kita bisa lihat area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham GJTL. Oke. Kita coba tarik. Yakni di kisaran harga 685 hingga 695 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham GJTL. Oke. Jadi kita juga bisa mengamati area support teman-teman. Ini kita lihat di kisaran harga 650. Area support di harga 650 ini bisa kita amati. Kalau misalkan ternyata besok dia turun dan menyentuh area harga 650, kalau misalkan dia mantul, maka kita bisa manfaatkan momentum untuk good entry buy ya teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau ternyata dia jebol dari area harga 650, maka dia berpotensi turun dan tentunya dia akan menuju area support selanjutnya atau support terdekat. Di sini kita lihat di area garis MA200 di kisaran harga 625 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham GJTL ini masih bertahan di atas garis MA20 dan MA200, maka masih ada potensi GJTL akan menguat teman-teman ya. Namun kalau kita lihat saat ini ada potensi GJTL akan melanjutkan penguatan dengan menguji area resistance di kisaran harga 685 hingga 695 teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham GJTL. Oke, jelas sekali ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di 5 broker paling atas ini ada YP, PD, XL, CC dan CP. Ini melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 650 hingga 656 teman-teman. Oke. Untuk transaksi asing ini ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 18 dan hari tanggal 26 asing terus melakukan pembelian. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.